Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Innal hamdalillah allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi lisidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karihul mannan wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul annam a'dal amanah wa nasahal ummah qudwatus salihah uswatun hasanah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta taraqan mahajjati bayadha lailuha kan hariha. Qala ta'ala azza wa jalla fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat-ayatnya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Untuk itu jangan sampai kita mati dalam keadaan munafik, jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir, jangan sampai kita mati dalam keadaan murtad.
Jangan mati kecuali kita dalam keadaan muslim, bimana islamiyatul hayah. Untuk itu islamkan hidup kita. Sulit bagi kita mati dalam keadaan muslim kalau hidup kita tidak mau bernilai islami. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seringkali kita lupa musibah yang melanda, ujian yang berat, cobaan yang bertubi-tubi. Seringkali hakikatnya bukanlah ujian, akan tapi teguran buat kita, mengingatkan kepada kita, karena kita seringkali lupa diri. Falamma nasu ma dzukir bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Dan ketika manusia sudah lupa dengan peringatan-peringatan kepada kami, maka ketika manusia sudah lupa diri, Allah buka pintu segala sesuatu. Allah buka buat kita dunia. Sedekah jarang tapi duit kita alhamdulillah banyak. Sholat juga malas, uang kita bertumpuk. Ngaji enggak pernah tapi rezeki terus mengalir. Akhlak kita jelek, sombong, belagu, angkuh, tapi uang kita makin banyak. Allah buka pintu dunia. Hatta izabaruh biang utuh, dan sampai ketika kita bangga akan itu semua, akhasnahum baghtatan. Allah azab kepada kita secara tiba-tiba sampai kita terengah-engah begitu. Seringkali kita lupa bahwa Allah tegur kita, Allah peringatkan kepada kita agar kita enggak jadi manusia-manusia yang istidraj, Allah ulur dengan dunia karena kelalaian kita. Maka untuk menghindari diri kita dari kondisi diulur oleh Allah, terjebak pada dunia, tertipu pada harta, maka kita diingatkan untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak untuk meminta pengampunan dosa. Yang kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alahu Allah min kulli hamin faraja wa min kulli dhiqi makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka banyakin saja istighfar, rutinin istighfar. Maka barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah jadikan untuknya min kulli hamin faraja. Tiap dukanya Allah berikan pelipur lara, tiap masalahnya Allah berikan solusi, dan Allah berikan rezeki dari tempat yang enggak disangka-sangka. Ada apa dengan istighfar ini, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala? Karena seringkali musibah itu tiba disebabkan oleh dosa-dosa kita. Karena dosa kita membuat hidup kita enggak berkah. Keluarga enggak berkah, harta enggak berkah. Banyak cuma enggak berkah. Kalau sekedar hebat, di Andalusia itu umat Islam berjaya 800 tahun. Hampir 800 tahun umat Islam di Andalusia. Tapi sekarang kita lihat Andalusia, Spanyol bukan lagi negeri muslim. Jangan sampai kita jadi hamba, jadi orang yang menyembah Allah, tapi nanti cucu kita enggak kenal Allah. Anak kita murtad dari agamanya, anak cicit kita udah nggak kenal lagi Islam. Bahkan sekarang kita lihat anak muda kita, Allah berikan kepada mereka musibah yang berat. Apa itu? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agamaku. Musibah terbesar apa itu? Musibah terhadap agama. Kata-kata kasar, ungkapan-ungkapan jelek, kata-kata kotor itu bangga sekarang, keren dan hebat. Di media sosial, di platform medsos, anak muda berbangga dengan jumlah pengikutnya yang banyak, penontonnya yang banyak. Berlomba-lomba memaki, menggunakan kata-kata umpatan. Ya kalau Rasul dengar begitu, apa enggak nangis kita?
Saya dengarnya malu. Itu anak cucu kita. Jangan sampai suatu saat nanti mati obor Islam di keluarga kita, bahkan di negeri kita, di daerah kita mati obor. Nggak ada lagi orang yang sujud, nggak ada lagi orang yang kenal agama. Bahkan sekarang Quran, agama udah jadi bahan bercandaan. Padahal ulama dulu tahu, bahkan pelawak dulu tahu istihza biddin, memperolok agama, bisa murtad kita. Itulah dosa kita. Di zaman Nabi Musa kering kerontang, hujan tidak turun, panas luar biasa, air habis, nggak ada. Lalu masyarakat bertanya, ada apa gerangan? Akhirnya mereka datang ke Nabi Allah Musa. Ayo kita minta Nabi Allah Musa untuk berdoa, meminta hujan buat kita. Datang kepada Nabi Musa, lalu mereka sholat, meminta diturunkan hujan. Ketika Nabi Musa sholat dan minta hujan, hujan tidak kunjung turun juga. Matahari makin panas, kering. Nabi Musa bingung, ada apa ini? Akhirnya dia bertanya pada Allah, ya Allah, ada apa ya Allah? Kenapa engkau turunkan hujan dari kami? Allah sampaikan kepada Musa dalam hadis qudsi itu, sungguh di antara kalian 40 tahun maksiat, maka Allah tahan berkahnya. Dosa kita membuat berkah Allah tahan. Buktinya kita selama ini nggak ada masalah tuh di negeri kita. Yang dosa-dosa, yang maksiat-maksiat, buktinya kita nggak kenapa-napa. Karena kita nggak sadar ketika Allah tahan kepada kita berkahnya udah terlalu lama, sehingga kita anggap teguran Allah itu biasa. Padahal kita lupa, harusnya kita bangsa yang kaya. Kita punya gunung isinya emas, sampahnya tembaga, Jaya Wijaya, Tembagapura, sisinya kota di atas pelangi, ujungnya salju abadi, pantainya Raja Ampat. Satu titik aja kita bangsa yang kaya, tapi bangsanya indah, tapi masyarakat susah, banknya subur, ekonomi kita masih hancur. Bangsa yang kaya tapi warganya sengsara, banyak yang duafa. Allah tahan nikmatnya, cuma kita nggak berasa. Kita bangsa yang luar biasa. Tongkat kayu dan batu dilempar jadi tanaman. Laut kita di mana-mana, penghasil ikan, garam. Hasil bumi kita nggak kurang. Allah tahan rezeki, cuma kita menganggap biasa karena udah terbiasa dengan dosa. Lalu kemudian Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, di antara kita 40 tahun maksiat, Allah tahan berkahnya kepada kita. Langsung Allah tegur orang-orang yang melakukan maksiat di masa itu. Lalu mereka bingung, siapa di antara kita yang maksiat? Usir. Di antara mereka ada yang sadar bahwa dialah yang bikin kondisi menjadi seperti itu. Lalu dia menangis. Ya Allah, engkau tutup aibku ya Allah. Sungguh akulah yang berbuat dosa. Aku taubat ya Allah. Karena engkau tahan berkahmu. Ya kalau berkah Allah tahan, keluarga enggak berkah, anak-anak enggak berkah, rumah enggak berkah, apalagi. Aku minta ampun ya Allah, tapi kalau aku keluar sekarang, aku mengaku sekarang, tentu aib buat keluarga, aib buatku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Tiba-tiba hujan turun deras. Nabi Musa bingung. Dia bertanya, ya Allah, kenapa engkau turunkan hujan? Bukankah semula engkau tahan hujan itu? Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Sungguh aku turunkan hujan disebabkan orang yang membuat hujan tadi aku tahan. Karena maksiat kita, Allah tahan keberkahan. Karena taubat kita, Allah berkahi kita. Perbanyak taubat.
Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak majelis-majelis untuk istighfar. Banyakin istighfar di mana saja. Tiap kita punya masalah, tiap kita punya musibah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa membuat kita enggak berkah dan tobat membuat Allah memberikan keberkahan kepada kita. Dan yang selanjutnya adalah keberkahan memuliakan kita manusia. Di zaman generasi salaf ada Qadi Nuh zaman tabi'in, Qadi Nuh hakim agung namanya Qadi Nuh. Dia punya anak yang cantik sekali yang tidak kunjung menikah. Ya anakku, kenapa engkau tidak menikah? Wahai ayah, datang kepada kita orang-orang yang melamar dengan hartanya, dengan kedudukannya. Aku mencari orang yang melamarku yang membawa takwa di hatinya. Apa katanya? Aku hakim agung yang kenal kepada pejabat. Sulit bagi kita mencari orang kecuali memang dia punya orang-orang terpandang dengan hartanya. Tapi engkau benar. Engkau adalah orang yang punya prinsip untuk mencari pasangan. Tapi ayah nggak bisa bantu. Nah suatu ketika Qadi Nuh ini hakim agung ini duduk di kebunnya, kebun anggur. Lalu dipanggil budaknya. Dia tidak kenal, oh budak baru. Wahai Fulan kemari. Budak itu namanya Mubarak dari wilayah India. Dia bilang, wahai Fulan kemari, ambilkan saya anggur. Dia ambil anggurnya, dia makan. Ternyata asam. Wahai Fulan kemari, ambilkan yang manis, jangan yang asam. Dia ambil lagi, asam lagi. Akhirnya dia marah gitu, ditegur. Apa yang kau lakukan? Berapa lama kamu kerja di sini? 2 bulan Tuhan. 2 bulan ngapain kamu di sini? Kenapa engkau memberikan kepadaku anggur yang asam? Aku minta yang manis. Kenapa yang asam engkau berikan kepadaku? Maaf Tuhan, saya nggak bisa tahu yang mana asam yang manis Tuhan. Kenapa nggak bisa bedain? Maaf Tuhan, saya belum pernah mencoba anggurnya Tuhan. Belum pernah coba. Kenapa nggak dicoba 1 atau 2 manis atau tidak? Maaf Tuhan, tugas saya ini menjaga kebun Tuhan. Tugas saya di sini untuk menjaga kebun dari gangguan, menjaga dari kerusakan dan hama. Saya tidak pernah diperintahkan untuk makan. Tapi kalau engkau mengambil 1 atau 2 tentu tidak akan marah. Iya, Tuhan belum menyuruhku. Bosku juga belum menyuruhku. Kalau Allah bertanya kenapa aku ambil anggurnya, bagaimana aku menjawab Allah Subhanahu wa taala? Kaget Qadi Nuh. Jangankan yang di pohon, yang jatuh pun aku tidak ambil untuk dimakan. Kaget Qadi Nuh. Sodakta, engkau benar. Jalan engkau, tapi dia emosi. Lalu dipanggil bos dari budak ini, kemari. Siapa budak tadi? Tuan, Fulan jangan diganggu. Dia hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ahli ibadah, jangankan yang haram, yang subhat pun dia tolak. Lalu singkat cerita, Qadi Nuh menikahkan si budak tadi dengan putrinya. Bayangkan seorang hakim agung, pejabat tinggi menikahkan anaknya, putrinya dengan seorang budak, bukan pembantu, pembantu kerja, budak dibeli. Dan putrinya menerima perjodohan itu. Maka Mubarak jadi budak yang paling kaya. Lahirlah anak kemudian dari Mubarak, namanya Abdullah. Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Jenderal para ulama, pemimpin para tabi'in di zamannya. Kenapa lahir dari seorang budak? Bukan budaknya. Dia lahir dari seorang pemuda yang takut sama Allah, yang takut akan dosa, yang meninggalkan yang haram, yang meninggalkan yang syubhat karena Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tara syai'an lillahi azza wa jalla illa badala qabi ma khairal minhu. Tidaklah satu hal kita tinggalkan karena Allah, Allah ganti yang lebih baik dari itu. Yang terakhir sedang Jumat yang berbahagia, maka minta ampun Allah, jauhi dosa-dosa kita. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Kita ingat kasus seorang penjahat yang terkenal suka membunuh, sampai ketika dia lewat sebuah tempat ibadah dia mendengar sang rahib bercerita, jangan dekati Fulan, sungguh dia orang pendosa. Akhirnya dia kaget, begitu besar dosanya sehingga disebut dalam sebuah khutbah. Akhirnya dia ingin bertobat. Singkat cerita
Dia meminta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangi seorang rahib. Wahai Tuhan, bisakah aku bertobat? Apa dosamu? Aku telah membunuh 99 orang. Bagaimana mungkin dosamu banyak baru tobat? Sulit kalau seperti itu. Akhirnya apa? Dia bunuh rahib tadi. Kemudian dia berjalan, dia bertemu rahib lagi. Akhirnya dia bertanya lagi, apa masih mungkin dosaku diterima, tobatku? Apa yang kalau aku membunuh 100 orang? Apa kata rahib tadi? Walaupun dosa membung tinggi, ampunan Allah tanpa batas. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau lakukan? Datangi si fulan ahli ibadah, minta ampun pada Allah dan belajarlah darinya. Akhirnya dia berangkat, dia mati di perjalanan. Datanglah kemudian malaikat penjaga neraka untuk membawa dia ke neraka. Tapi tiba-tiba datang malaikat penjaga surga yang mencegah malaikat neraka tadi. Apa yang kau lakukan? Sungguh dia ahli surga. Bagaimana mungkin dia melakukan dosa? Tempatnya di neraka. Tidak. Ada di antara mereka kemudian bertanya, apa yang mesti kita lakukan? Kita ukur mana yang lebih dekat ke tempat dia berbuat dosa atau ke tempat dia taubat. Maka Allah menyuruh bumi menggulung tempatnya, sehingga akhirnya setelah diukur ternyata dia lebih dekat kepada ahli taubat. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Karena taubatnya Allah mudahkan dia menuju surga. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang bersungguh-sungguh menujuku, Allah tunjukkan kepadanya jalan-jalannya. Inna ahsanal kalam wa abqiyatin nizam kalamullah malikil alami zil jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqoulihi yahtadil muhtadun fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hadana li hadza wa kunna linahtadiya illa an hadana Allah. Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Qala ta'ala azza wa jalla bil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Qala a'udhan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa junudi wa man da'a bi da'wati ila yauma yakun nasilur rahman wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. At-taqwa al-a'malu bit-tanzil wal khawfin al-jalil wa ridha bil qalil wa syukru bil jazil wal istidadu li yaumir rahil. Qala ta'ala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nassara ad-din wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna